Maka Kiai Haji Wahid Hasyim waktu itu sejarah mencatat beliau masih minta petua fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, itu Mbah Hasyim Asy'ari kemudian beliau mengatakan, ya perbedaan itu sudah ada sejak Rasulullah. Berbeda pendapat jangankan para kiai, wong Rasulullah saja di debat ya kan, jadi ya ndak kaget kalau kiai-kiai di debat ya ndak, ya kiai-kiai kita itu santai karena mereka beragamanya sudah. Nah asilmunya itu dimaknai terjemahannya masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi makna asilm di situ dimaknai Islam. Padahal jenengan kami yang orang-orang pesantren memaknai asilmu ya bukan Islam. Iya dong, iya dong, wong asilmu ini berasal dari kata salimaya, selamu, selamat. Islam bukan sekedar selamatkan diri. Sholat Allahu Akbar, takbir di jalan Allahu Akbar, tapi kalau membunuh itu sudah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kemudian kawan-kawan hari ini mau, khilafah itu wajib misalkan, itu kan mereka tidak belajar bagaimana sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa, penonton dan juga para pendengar HBNU TV di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali pada podcast HBNU Sowan episode yang ketiga. Silaturahim lan nambah keilmuan. Kita pada episode kali ini kita tentunya dengan narasumber yang lain dan juga yang sangat kompeten di dalam bidangnya. Pada kali ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila, di mana kita tahu bersama bulan Juni itu adalah Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Dan 1 Juni bertepatan dengan sudah ditetapkan sebagai hari nasional, yaitu hari lahirnya Pancasila. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila ini merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah 80 tahun kita menggunakan ideologi tersebut. Kemudian itu menjadi kekuatan di negara kita, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan dan juga menjaga keberagaman yang ada di negara kita. Terutama ini menjadi suatu hal kebanggaan kalau kita membaca berdasarkan data daripada Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwasannya indeks kerukunan umat beragama yang ada di kota Surabaya pada tahun 2023 itu mencapai 77,55%. Artinya ini kota Surabaya yang menjadi kota terbesar kedua di Indonesia ini yang penuh dengan heterogen, penuh dengan keberagaman tentunya, dengan indeks kerukunan umat beragama tersebut yang sangat tinggi, tentunya tidak menjadi hal yang menjadikan kita aman-aman saja, tetapi menjadi tantangan bersama bagi kota Surabaya khususnya untuk menjaga keberagaman itu dengan sebaik-baiknya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan itu, mulai dari intoleransi, kebebasan dalam melaksanakan ibadah, dan juga terkait dengan hate speech ataupun ujaran-ujaran kebencian yang mengarah pada terjadinya perpecahan, persatuan, dan kesatuan. Maka pada podcast HBNU Sowan pada episode yang ketiga ini kita sowan langsung dengan beliau, kita perkenalkan bersama, yaitu Gus Ahmad Maududi SHIMH. Dan kita sowan langsung di kantor FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Nah, ini Gus, maturun, kita sudah diberikan kesempatan untuk sowan langsung ke panjenengan, terutama di kantor FKUB ini. Artinya ini kita membicarakan terkait dengan kerukunan, terkait dengan kehidupan berbangsa. Nah, kira-kira ini mungkin Pancasila sebagai
induk ataupun ideologi yang kita pegang ini di dalam peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Gus pundi Gus, pandangan panjenengan Gus? Matur nuwun Gus Mundir. Jadi yang pertama, izinkan kami atas nama pribadi dan FKUB Kota Surabaya mengucapkan selamat hari lahir, selamat Hari Kesaktian Pancasila di 1 Juni 2025. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bersyukur alhamdulillah akhirnya HBNU dolan. Sowan ini Gus. Sowan dolan silaturahim di kantor FKUB Kota Surabaya, yang ini menjadi salah satu media yang bagi kami alhamdulillah terus mensyiarkan, mengkampanyekan bahwa negara ini adalah negara Pancasila. Maka kita bersyukur HBNU hari ini masih tegak lurus, istiqomah, orang menggak-menggok, tetap negara ini adalah negara Pancasila. Jadi Gus Mundir, bahwa kemudian ngomong nih Pancasila, kalau memang ini adalah hari lahir dan kesaktian Pancasila, ya memang Pancasila itu sakti. Sedikit kalau kemudian kita flashback di sejarah masa lalu, bahwa Pancasila ini awalnya dicetuskan oleh Bung Karno di 1 Juni 1945. Di antara para founding father kita yang waktu hari itu kemudian terus satu persatu pidato, yang kemudian tercetuslah 5 sila yang dicetuskan oleh Bung Karno yang menjadi cikal bakal, yang kemudian diteruskan perjuangan itu menjadi di tanggal 22 Juni adanya kemudian Piagam Jakarta. Yang selanjutnya singkat cerita, yang kemudian itu disahkan di 18 Agustus 1945. Maka proses panjang itu tidak dalam perdebatan. Kalau kita ingat, panjenengan ingat bahwa kita selalu ingat ada perdebatan kawan-kawan yang dari Indonesia Timur, betul, yang waktu itu berusaha untuk bagaimana negara ini menjadi negara yang mengakomodir semua warganya. Di sila yang pertama, wong 38 provinsi, 1340 suku, bayangkan kemudian 6 agama, itu kemudian menghapus 7 kata yang kemudian berganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka sesungguhnya pada akhirnya sudah cukup dan sudah final bahwa Bung Karno kemudian memberikan inisiasi Pancasila ini menjadi the way of life, menjadi pandangan hidup sebuah bangsa. Makanya kalau kita ingat sejarah, Bung Karno dalam pidatonya itu menggunakan kata filosofis grand select, atau kemudian prinsip grand select itu tidak salah 4 sampai 1 kali. Itu kemudian 4 tambah 1, 5 kali dalam pidatonya menyebut filosofis grand select. Filosofis grand select itu adalah landasan bernegara. Dasari negoro itu ya bagi beliau ya Pancasila. Kemudian 31 kali beliau menyebut dalam pidatonya Welstandsbedeutung. Beliau menganggap bahwa ya ini Pancasila pedoman hidup. Pedoman hidupnya bangsa dan negara ini ya wis Pancasila. Jadi mau tidak mau hari ini semuanya harus mengakui bahwa ya final, bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara kita, landasan norma hidup berbangsa dan bernegara, ya semua aturan tidak boleh menyalahi dari Pancasila. Dan itu toh yang hari-hari ini kita terus gembor-gemborkan, kita didik terhadap anak-anak kita bahwa Pancasila itu tidak final. Saya kira itu, Gus Mundir. Artinya Pancasila ini sudah tidak harga mati. Harga mati. Sudah harga mati, tidak bisa tawar lagi. Jadi posisi Pancasila nih Gus, terkait nilai-nilai yang ada di Pancasila ini. Jadi dalam merumuskannya bukan tanpa hambatan. Iya. Ada pertentangan juga, akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Artinya ini sikap toleransi. Sikap toleransi yang didorong dengan kita menggunakan Pancasila ini sebagai dasar negara, kemudian the way of life juga. Ini bagaimana dengan mendorong Pancasila agar kita semuanya bisa menjadikan itu sebagai dasar agar kita menjadi pribadi yang toleran, termasuk terhadap perbedaan dan juga sara yang ada di Indonesia.
Iya, kalau kita mau ingat-ingat bahwa perdebatan tentang menghapus 7 kata, itu kan ada di dalamnya ada panitia 9, termasuk salah satunya ada Kak Harni Zakir, ada Bung Hmm. Karno, ada bahkan salah satunya adalah dari NU, Kiai Haji Wahid Kiaitul Hasyim. Hasid Hasim. Nah, yang kemudian dari panitia 9 itu kan sudah proklamasi kemerdekaan. Tapi kan masih belum berubah 7 kata itu. Akhirnya kemudian Pak Hatta dalam sejarah, Bung Hatta itu berdiskusi dengan Ki Bagus Hadikusumo, terus kemudian dengan Tengku Hasan, salah satunya Ki Haji Wahid Hasyim. Maka Ki Haji Wahid Hasyim waktu itu sejarah mencatat beliau masih minta petua fatwa dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, itu Mbah Hasyim Asy'ari kemudian beliau mengatakan sudah tidak apa-apa. Itu kan sudah mengakomodir, makanya kemudian bahwa perdebatan-perdebatan itu kan sudah ada sejak zamannya Kanjeng Nabi. Zaman Nabi itu Nabi saja sudah diprotes waktu itu. Gitu. Iya. Jadi kalau ada kata-kata menghapus 7 kata di dalam Piagam Jakarta, Nabi itu juga menghapus 7 kata. Dalam perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy itu menghapus 7 kata Gus Mundi. Akhirnya kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Umar tidak mau membaca, bahkan tidak mau menulis. Yang menulis perjanjian itu akhirnya Kanjeng Nabi. Iya. Yang dicoret apa? 7 kata itu Bismillahirrahmanirrahim dengan kata juga Rasulullah. Jadi dihitung itu. Bismillahirrahmanirrahim 5, Rasulullah 2, berarti 7. Iya. Sama-sama 7. Nah, tapi sahabat tetap protes. Oh, sahabat ini kan ya maklum lah, Nabiullah ini kan lebih paham bagaimana bernegara dan berbangsa. Lalu Nabi, kalau jenengan menghapus kata Bismillah, menghapus Rasulullah, tanda tangannya jenengan itu yang awalnya hada ma qada Muhammad Rasulullah, ini perjanjian ditandangi Rasulullah. Kemudian dihapus diganti hada ma qudiya alaihi Muhammad ibni Abdullah. Jadi tapi Rasulullah masih di depan. Nah, akhirnya kemudian perdebatan itu mulai mereda ketika saat itu kan Rasulullah ada perjanjian tentang siapapun orang Mekah kafir Quraisy yang ke Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Tapi siapapun yang orang dari Madinah yang ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan, silakan ditawan. Akhirnya apa? Akhirnya memberikan beban berat perekonomian orang-orang Mekah. Yang kemudian yang kedua bisa kemudian memberikan semacam pecah belah yang ada di kota Mekah yang kafir Quraisy. Nah, akhirnya apa? Bahwa beragama, berbangsa, bernegara ini kan kita tidak terlalu repot urusan bungkus. Ini kan wadah. Islam itu kan tempat. Tapi ruhnya itu kan bagaimana kemudian kita ingat Allah. Bagaimana kemudian bisa mengambil hati sesama muslim. Artinya bahwa kemudian ya perbedaan itu sudah ada sejak Rasulullah. Berbeda pendapat jangankan para kiai, wong Rasulullah saja di debat ya kan, jadi ya enggak kaget kalau kiai-kiai di debat ya enggak. Ya kiai-kiai kita itu santai karena mereka beragamanya sudah final. Makanya kenapa? Menurut hasil survei, kalau Panjenengan tadi mengeluarkan surveinya apa dari Kementerian Agama Jawa Timur, berbanding lurus sebenarnya dengan hasil data dari Kementerian Agama di tahun 2023. 82% orang Indonesia itu urusan indeks kesalehan sosial itu tinggi. Yang diteliti ini indeks kesalehan sosial itu 82%. Jadi begitu semangat untuk menjaga hubungan sosial begitu luar biasa. Jadi kan artinya bahwa berbeda pendapat bagi kita itu biasa, Gus. Iya. Nah kan, akhirnya itu juga bersambung dengan penelitian dari BPS tahun 2021 bahwa indeks kebahagiaan masyarakat Jawa Timur itu berada pada tingkat yang pertama, 72,08%. Jadi wong Jawa Timur wong paling bahagia. Jadi indikatornya yang ada di dalam yang diteliti adalah salah satunya mereka tahu bermakna hidupnya itu eudamonianya itu paham. Beragamanya harus bagaimana, berbangsa. Jadi bagi kita berbeda pendapat kan sudah biasa. Sayangnya saudara-saudara kita hari ini yang mencoba menafsirkan kembali Pancasila itu saya kira ya perlu belajar kembali lah di FKUP dan HBNU. Kira-kira begitu. Harus lihat channel HBNU ini kira-kira. Begitu Gus Munir. Jadi ini
Nusantara ini. Iya, iya. Nah, keberagaman yang ada di Nusantara Iya. kita itu begitu banyak. Oke. Kalau kita ya ini berarti rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia. Iya, Ya, betul. artinya ini cerminan yang betul-betul kalau di apa teman-teman kita yang lainnya itu Iya. kadang apa membanding-bandingkan. Tuh, kenapa harus berpancasila? Sementara ini ada Al-Quran hadis gitu. Iya. Membandingkan itu Iya. gimana itu Gus? Makanya kan kalau kita belajar Gus Mundir ngapunten ya para pemirsa HBNO TV kita kalau mau membandingkan itu kan Pancasila hari ini kan yang paling populer adalah membandingkan apple to apple dengan Piagam Madinah. Bahwa di Piagam Madinah itu kan Rasulullah di beberapa 47 pasal itu urusannya adalah urusan hablum minan nas. Bukan urusan hablum minallah. Di beberapa pasal bahkan mengatakan kaum Yahudi Bani Auf misalkan itu sama umatnya dengan kaum mukminin. Yang penting Pak bagaimana dalam rangka menjaga bahwa Darul Misak, bahwa kemudian Madinah itu kan bentuk negaranya bukan bentuk negara Islam. Iya. Tapi bentuk negaranya adalah Darul Misak, dari kemudian kesepakatan, perjanjian. Jadi beliau tidak kemudian ngapunten berdebat iki bentuk negaranya apa. Gitu. Jadi Rasulullah saja ketemu musuh waktu itu Suraqah bin Malik misalkan mau bunuh beliau. Yang kemudian beliau berkali-kali mau dibunuh kemudian gagal. Apakah kemudian Rasulullah langsung membunuh? Kan tidak. Perang itu kan hanya wasilah, tapi kan ujung-ujungnya bagaimana kemudian dia empati terhadap diri kita. Nah, makanya kemudian membaca bernegara dan berbangsa itu takutnya kawan-kawan saudara-saudara kita yang masih berkeyakinan demikian ngaji ini tidak tutup. Gitu. Jadi saya senang kemudian kami senang bahwa HBNO mencoba meliput hal-hal demikian. Bahkan kalau kemudian sepengalaman kami yang di FKUB atau beberapa tahun lalu, banyak orang-orang yang memahami agama itu salah. Agama yang kemudian teman-teman sebelah itu, saudara-saudara kita, memahami ayat saja yang di Al-Baqarah yang kemudian ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Makna asilmunya itu dimaknai terjemahannya masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi makna asilm di situ dimaknai Islam. Padahal jenengan kami yang orang-orang pesantren memaknai asilmu ya bukan Islam. Iya dong. Iya dong, wong asilmu ini berasal dari kata salimaya, selamu, selamat. Islam bukan sekedar selamatkan diri, tapi kan Islam itu berasal dari kata aslama, yuslimu, Islam. Kalau salamah itu selamat, berarti kan aslama itu menyelamatkan. Ini fi'il muta'addi. Analisis morfologisnya ini yang kata transitif yang butuh objek. Nah ini dari sini saja sudah salah. Apalagi kemudian makna yang lain. Jadi mari kemudian Gus Mundir dan pemirsa HBNO TV mencoba memilah mana urusan hablum minallah, mana urusan hablum minan nas, mana urusan bernegara. Bahwa kemudian seseorang di FKUB misalkan setiap orang kemudian berhak memeluk agamanya masing-masing. Itu hak. Tapi hak ada yang bilang bahwa hak itu tidak terbatas. Hak itu kan prinsipnya non-derogable right, tidak terbatas. Tapi kan setelah masuk urusan negara dan bangsa, semuanya menjadi terbatas. Iya. Wong batese wong ngantuk ya turu. Wis gak ngantuk ya melek. Batese wong wareg ya mandek. Masa urusan begitu ada batasnya, urusan bernegara orang tidak ada. Iya toh. Salat Allahu Akbar, takbir di jalan Allahu Akbar, tapi kalau membunuh itu sudah bukan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlul fitnah wal jinayah. Ya kan? Jadi harus membacanya dengan bijak gitu, Gus Mundir, saya kira. Berarti ini mungkin ada upaya-upaya Pancasila ini begitu kuat, ya. Sehingga isu-isu digunakanlah isu-isu agama. Padahal kalau kita sebagai bangsa Indonesia kurang syukurnya bagaimana kita di Indonesia. Pengennya ini harus tadi fisilmi kafah berarti bentuk negaranya harus Islam. Kalau bandingkan dengan Timur Tengah,
Wah, iya. Jadi kita harusnya bersyukur ya. Jadi menjadi warga masyarakat Indonesia hari ini kita beribadah dengan tenang. Sholat iso tenang, ke gereja bisa enak, ibadah di wihara bisa enak, tidak dengar bom kanan kiri dan sebagainya. Iya. Maka saya agak menarik pembicaraan dari Gus Mundir bahwa saya pernah baca buku tentang Geoff Hitchcock, bukunya tentang Earthwatch. Jadi dia bicara tentang the battle for global resources. Jadi bagaimana hari ini buku itu bicara tentang mempertahankan sumber daya yang ada. Jadi urusannya duniawi. Tapi rata-rata menurut buku itu konflik yang lahir hari ini di masyarakat, di grassroots atau dimanapun, kadang ditempeli bahwa ini adalah demokrasi. Ini adalah tentang agama. Ini adalah tentang padahal aslinya tidak ada urusan itu. Ini murni urusan weteng. Ya, ini urusan bagaimana mempertahankan diri, entah itu dirinya, entah itu kelompoknya, atau apapun. Dan saya kira itu sah-sah saja, tapi tidak kemudian mudah menyalahkan hal-hal yang bagi kita sudah diperjuangkan oleh bapak pahlawan kita dahulu, para kiai, para syuhada, yang kemudian kita ini siapa kalau mau merubah itu kan juga hal yang kemudian ya jauh lah saya kira Gus Mundir. Jadi urusannya urusan weteng lah ya, urusan ya. Berkaitan dengan urusan weteng. Oh iya. Kaitannya berarti urusan kepentingan. Urusan kepentingan. Iya. Coba Gus Mundir saya tanya dulu. Saya tanya, jenengan tanya. Kira-kira dari dulu, Gus Mundir, mulai zamannya Kanjeng Nabi sampai kemudian para khalifah, kemudian dinasti Umayyah, ada tidak kemudian yang konflik beliau-beliau itu murni karena agama? Tidak ada. Karena urusan kekuasaan. Karena urusan kekuasaan. Dalam sejarah Nabi kemudian ditunda untuk diwafatkan kan hanya untuk mencari pengganti. Betul. Yang kemudian pengganti itu bahasanya adalah khalifah. Jadi khalifah itu bukan pemimpin negara, khilafah bukan bentuk negara. Khalifah itu kan pengganti Nabi. Jadi salah saya kira kawan-kawan ini. Makanya itu mari dalam momentum Pancasila hari ini kita meneguhkan kembali, merefleksikan diri kembali, kemudian menghayati, seraya kemudian kita terus jangan pernah lelah masuk dari HBNU TV untuk mengkampanyekan Pancasila itu final, NKRI harga mati dan sebagainya. Selesai. Termasuk mungkin Pancasila menanggapi terkait dengan politik identitas. Iya. Ini gimana guys? Yang sempat mungkin tahun 2019 kemarin begitu luar biasa. Iya, Dan ini tantangannya ini bagaimana ini terkait Pancasila menanggapi politik identitas. Dalam beberapa teori memang agama, negara, dan politik itu kayak dua mata koin yang kemudian tidak bisa dipisahkan, tapi tidak bercampur. Nah, salahnya kemudian ini menjadi tools, menjadi alat untuk hal-hal demikian. Maka sebenarnya mari kita menempatkan agama, politik, koridor dalam koridornya masing-masing, termasuk Pancasila. Bahwa agama menjadi norma berpolitik, ya. Bahwa politik untuk kemudian memajukan, meningkatkan proses keberagaman, itu wajib. Bahwa agama tanpa politik, ya pasti tidak bisa. Karena agama butuh politik untuk bagaimana mengayomi para pemeluknya, memberikan pengamanan, keamanan, dan sebagainya. Di lain sisi, politik butuh agama. Untuk apa? Untuk memberikan nilai-nilai narasi agama, norma-norma kebaikan dalam politik tersebut. Tapi sekali lagi memang secara teori kan kadang ya siji toh, secara praktek dan itu tergantung ya urusannya sendiri-sendiri. Tapi sekali lagi kami di FKUB, Forum Kerumunan Umat Beragama, kami ada 17 orang diwakili oleh 6 agama, ada pendeta, ada pandita, ada dari teman-teman Konghucu dan sebagainya. Kami tidak pernah lelah untuk berkomunikasi, bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para cendekiawan, termasuk salah satu media hari ini yang di HBNU TV. Makanya sering-sering main di sini, ya kan? Nah, ini kantor kami yang kemudian kami tidak lelah bahwa Surabaya harus tetap terjaga harmoninya, kerukunannya, tepo selironya dan sebagainya.
Nah, ini yang termasuk berarti yang didorong oleh FKUB, Gus. Ya. Mungkin biar kita kenal ini posisinya FKUB itu visi dan misinya, kemudian apa yang dilakukan sampai saat ini, program-programnya bagaimana? Jadi FKUB ini kan sebenarnya lahir mulai tahun 2007 dari peraturan bersama menteri yang kemudian diteruskan oleh peraturan wali kota Surabaya. Yang kemudian hari ini sebenarnya tugas pokok kami ini kan ada dua. Satu, terus bagaimana menjaga kota Surabaya ini tetap harmoni, rukun, sejahtera, yang jelas bersama para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, tugas kami ini sebenarnya adalah memberikan surat rekomendasi terhadap rumah-rumah ibadah yang mau dibangun. Yang membutuh IMB, ibarat kata. Jadi rumah-rumah ibadah nih, Gus Mundir, mau itu masjid, mau gereja, mau pura, itu kan harus punya IMB. Nah, IMB rumah ibadah itu berbeda dengan bangunan-bangunan lain. Syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah salah satunya surat rekomendasi dari FKUB Kota Surabaya. Mengapa demikian? Karena sebagai salah satu untuk menjaga konflik ke depan. Karena tidak menutup kemungkinan, bahkan beberapa kasus kita sering menemukan kadang konflik itu lahir di antar, mohon maaf, antar pengguna rumah ibadah dengan pemilik ibadah sesungguhnya. Kadang nanti orang tuanya meninggal karena dulu belum diwakafkan, marono sudah puluhan tahun buat ibadah, kemudian orang tuanya meninggal, diambil sama. Nah, ini kan hal-hal begini, Pak Wali Kota, pemerintah Kota Surabaya tidak ingin terjadi konflik-konflik demikian. Kalaupun ada yang hal-hal yang kemudian dianggap berat, dianggap susah, pasti kami FKUB Kota Surabaya dengan pemerintah kota, yang jelas dengan Bagus Bangpol, akan membantu semaksimal mungkin. Yang jelas piye carane kabeh seluruh warga Kota Surabaya, khususnya mungkin di Indonesia, bisa beribadah dengan baik, punya rumah ibadah yang bisa dilakukan dan dipakai untuk semuanya. Pernah nggak terjadi di Kota Surabaya ada penolakan-penolakan dari warga sekitar dalam hal apa? Mendirikan rumah ibadah? Mungkin pengalaman dari FKUB dalam apa menyelesaikan hal-hal tersebut itu. Ini sebenarnya ini data kami ya, tidak bisa kami publish, tapi kita tidak menyebut ya. Jadi pernah kita suatu hari kita ada pihak rumah ibadah mau ngurusi IMB. Nah, kemudian terjadi beberapa penolakan. Ya. Tapi setelah kita kemudian turun, setelah kita kemudian dekati, dialog, ternyata yang diminta bukan murni penolakan rumah ibadahnya. Tapi ada hal-hal sosial yang kemudian belum selesai. Jadi entah saya ya banyak hal ya faktornya sosial itu apa saja kita akan banyak. Jadi sebenarnya sekali lagi penolakan itu tapi hanya 0,01%, Gus. Tidak yang setiap ada ibadah terus rumah ibadah ditolak, tidak. Ada 1-2 lah saya kira. Dan yang jelas itu ada hal-hal demikian. Tapi kami juga sering ada warga Surabaya yang sambat, yang curhat, bukan urusan tentang pendirian rumah ibadah. Terkadang ada juga yang sambat tentang paham keagamaannya. Nah, kami pernah dapat curhatan, sambatan dari warga sekitar. Kemudian datang ke kami, curhat. Intinya masjid itu sudah dipegang oleh pihak lain, bukan yang warga situ. Dikuasai orang lain, paham lain, dan pahamnya bagi kita mungkin ya kurang tepat ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal di situ, warga situ, padahal masjidnya, kalau mau disolat jenazah di situ, sing ngimami kudu orang itu. Jadi sing doain juga harus orang itu. Kalau nggak mau silakan di luar. Lah hal-hal begini sering kita ini. Jadi banyak hal yang kemudian sebenarnya kesimpulannya yang mau saya titik beratkan, tidak ada konflik agama, sosial yang tidak bisa diselesaikan tentang diskusi, musyawarah, duduk bareng. Saya kira semua akan selesai. Ini kan hanya mispersepsi saja. Hal yang sudah dilakukan FKUB untuk artinya ke depannya
Itu biar tidak terjadi hal seperti itu mungkin. Nggih. Makanya salah satu yang kami bersyukur hari ini ya yang kita lakukan terus membumingkan FKUB lewat apa? Ya lewat kawan-kawan di media sosial, di kanal-kanal YouTube, termasuk hari ini di ABNU. Ini sangat membantu kami untuk bagaimana terus bahwa masyarakat tahu, oh FKUB itu apa, oh tugasnya apa, dan apa yang bisa kita mintakan ke FKUB dan sebagainya. Yang kedua, kita terus mendorong para guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menjaga putra-putri kita untuk tetap bagaimana yakin dan percaya bahwa Pancasila hari ini, Undang-Undang Dasar 45, ini hal yang sudah tidak bisa kemudian kita perdebatkan lagi. Tidak bisa kita tafsirkan semaunya lagi. Tinggal bagaimana kita hari-hari terus membentengi anak-anak diri kita, yang ini menjadi penerus diri kita, untuk terus bahwa mencintai bangsa, mencintai kota ini tidak akan pernah lelah. Saya kira begitu, Gus Mundir. Termasuk ini berkaitan dengan sosialisasi tadi itu, termasuk juga ini kalau kita melihat media sosial saat ini, framing-framingnya kadang begitu jahat sekali. Menurut APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu kalau tidak salah 78% orang Indonesia itu mengakses internet begitu hebat. Yang artinya bahwa kemudian hari ini semuanya melek digital. Cuma tergantung bagaimana, sekali lagi, baik digital itu bisa akan baik kalau kemudian bisa kita lakukan atau kemudian kita counter, kita pakai dengan baik. Itu yang pertama. Tapi di lain sisi, beberapa kali kemudian kami pernah mengisi kajian seminar dengan BNPT misalkan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Saya pernah kemudian bertanya kepada para napiter, mantan pidana teroris itu, saya tanya, ini apa sih yang sebenarnya melatar belakangnya, termasuk yang terakhir ngebom di Polres itu? Saya bertemu beliau tuh, Mas sampai lagi ate ngebom Polres itu cek wani nih sampai. Aku ngidek Polres, saya kemudian pikir-pikir ya. Setelah kemudian mendengar pengakuan beliau, testimoninya bahwa ya karena memang ada kekecewaan, dan kekecewaan itu berasal dari ya kehidupan dia sendiri. Mungkin mohon maaf sekali bahwa kemudian hidupnya lagi susah, kemudian kebutuhannya sedang tidak terpenuhi, kepentingan hidupnya kemudian belum terpenuhi. Dari hal demikian kemudian bisa untuk menjadi semacam radikal atau ke kanan dan ke kiri dan sebagainya. Nah, ada beberapa kali kemudian BNPT itu juga menangkap beberapa adik-adik kita yang masih berumur kecil-kecil. Yang terakhir di Magetan, masih sekolah-sekolah itu ditanya, kamu kok bisa buat bom? Lihatnya apa? Lihat YouTube, lihat internet. Maka kemudian saya ingat, ada kan di internet itu kan ada namanya filter bubble, ada semacam algoritma, gelembung informasi yang kemudian kalau kita melihat itu saja akan keluar itu terus. Nah ini kan akhirnya membuat anak-anak kita kadang tidak bisa, kadang kita sendiri aja lek wis ndelok iki, sing liyane gak iso diterima. Nah ini kemudian mari mencermati digitalisasi ini dengan baik. Bahwa kemudian digital itu baik, tapi tergantung bagaimana kita hari ini memakainya. Nah sekali lagi, saya berharap HBNU TV tidak lelah, saya kira, untuk mengajarkan hal-hal demikian. Ya terus FYP terus lah, kira-kira ngono kan. Bisa FYP terus kan, siapa tahu ya kan. Termasuk kita sowan dengan Gestodi ini. Ya kan, saya pasilanya bisa jadi FYP. Jadi wis pokoknya sudah ada bom-boman lagi lah. Delok Persebaya wis enak, wis ndak usah ngebom sampai ngopi ngono maksudnya. Gitu. Jadi para pemirsa HBNU TV, ini luar biasa diskusi kita. Nah, menjadikan Pancasila, kemudian keberagaman, toleransi itu menjadi landasan kita dalam bermasyarakat, karena kita sebagai bangsa Indonesia, mulai dari founding father kita semuanya juga mengajarkan demikian, dan itu juga bukan berarti tidak berdasar, tapi itu semuanya berdasar pada
apa yang sudah dicontohkan yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu Gus Kiai. Siap. Artinya kemudian apa? Mungkin terakhir ini Gus. Terakhir mungkin ada hal yang mungkin bisa menjadi headline kita bersama bagi teman-teman apa yang menyaksikan pada siaran podcast kali ini, agar kita sama-sama menjadikan Pancasila, kemudian keberagaman ini menjadi dasar kita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, Gus Balir, matur nuwun. Jadi dua hal yang ingin kami sampaikan atas nama pribadi dan FKUB. Satu, yakinlah bahwa the founding people kita. Saya suka namanya the founding people. Karena kalau the founding father sepertinya pahlawan perempuan tidak masuk. Jadi kalau the founding people kan yang perempuan ikut. Masuk. Jadi jangan pernah meragukan pemikiran, inisiasi para proklamator, para kiai dan syuhada dan sebagainya, bahwa Pancasila, Indonesia ini adalah rumah yang sudah tepat, garis rel yang sudah tepat, tinggal bagaimana kita menjalannya dengan baik, dengan bijak, dan dengan segala cinta yang ada untuk negara kita. Yang kedua, mari khususnya di kota Surabaya, bersama semuanya, bahwa Surabaya ini adalah tanggung jawab bersama, milik kita bersama. Mari kemudian ciptakan Surabaya yang rukun, damai, dan harmoni. Harmoni. Jadi satu rasa, satu jiwa, satu nyali, intinya semuanya sama. Kita bangsa Indonesia, arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya. Ini arek-arek Surabaya ini menjadi kata kunci kita pada pertemuan kali ini yang begitu luar biasa melawan para penjajah 10 November sehingga Surabaya menjadi kota pahlawan karena keberagamannya begitu kuat, kesatuannya begitu kuat sehingga menjadikan itu semangat di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Gus, matur nuwun sangat sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Semoga FKUB tetap terus bisa sama-sama kita menjaga di dalam keberagaman khususnya di kota Surabaya ini. Yang jelas bersama HBNU TV. Terima kasih. Mungkin itu pemirsa, para penonton dan juga pendengar HBNU TV di mana saja berada pada podcast HBNU pada Sowan episode yang ketiga ini dengan beliau Gus Ahmad Maududi, pengurus FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Surabaya, dengan dalam tema Pancasila pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2025 ini menjadi momen kita bersama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu pada episode selanjutnya, pada sowan-sowan selanjutnya, insya Allah dengan narasumber dan juga dengan materi-materi yang menarik lainnya. Saya akhiri. Wallahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.